Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olivia sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Anugrah sebagai presenter. Baik, kita akan memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Nanda. Udah. Baik, di sini pertama mari kita apa itu kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat merupakan pusat pengambilan keputusan utama perusahaan yang mengawasi seluruh operasi, termasuk perencanaan strategis dan pengendalian cabang. Sedangkan kantor cabang adalah unit usaha terpisah di lokasi berbeda yang menangani operasional harian, seperti penjualan dan transaksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya di sini ada perbedaan kantor pusat dan kantor cabang dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek pertama itu fungsi. Kantor pusat berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis, kantor cabang berfungsi sebagai pelaksanaan operasional harian. Yang kedua itu dalam aspek wewenang, yaitu dalam kantor pusat. Selanjutnya di sini saya menjelaskan hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama, kantor pusat memberikan modal kerja berupa uang tunai, barang, dan instruksi kerja, termasuk SOP terkait untuk memberikan kepada kantor cabang. Yang kedua itu kantor cabang melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu sistem akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, sistem pencatatan bisa terpusat atau semua pembukuan dilakukan di pusat, atau desentralisasi atau cabang melakukan pencatatan sendiri. Yang kedua yaitu laporan keuangan cabang mencakup arus kas, penjualan, dan pembelian yang kemudian dikonsolidasikan di kantor. Yang selanjutnya yaitu manfaat memiliki kantor cabang. Adapun manfaatnya, yang pertama itu perluasan jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi produk. Yang kedua yaitu respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu adapun contoh kasus UMKM-nya itu yang pertama, UMKM yang berkembang dapat membuka cabang untuk menjangkau pasar lebih luas. Yang kedua itu cabang bertugas melayani penjualan di area tertentu, sementara pusat mengurus pembelian bahan baku dan strategi pemasaran untuk melakukan penjualan. Yang ketiga itu contohnya itu seperti usaha kuliner yang membuka beberapa cabang di beberapa kota dengan pengelolaan terpusat di ibu kota usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Rangga yang telah memaparkan materi. Oke, sebelum saya memasuki kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak yang bertanya, silakan. Dokumentasi sebelum tamat. Perkenalkan, saya Laila dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya, jika cabang menjual barang dengan harga di bawah harga transfer dari kantor pusat, bagaimana dampaknya pada laporan laba rugi gabungan? Mas Kris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Christopher Samuel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, menurut pendapat saudara Rangga, dari pernyataan tadi itu adalah penjelasan tentang kantor pusat dan kantor cabang. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan jika semisal terjadi suatu miskomunikasi antara kantor pusat dan kantor cabang yang dapat menyebabkan adanya kerugian yang bisa dianggap ini kerugian yang cukup besar untuk prospek usahanya? Itu gimana cara mengatasi hal tersebut menurut Anda? Oke. Ya, Cantik kali Nadila. Kepada Mbak Nadila, dipersilakan. Diposting Rangga nanti. Apakah pembukaan kantor cabang lebih menguntungkan daripada alternatif lain seperti agen penjualan, marketplace, atau
Siapa yang cantik di posting Rangga nanti besok? Dadam 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 dadam. Pertanyaan additional dari saya akan jawab oleh Mas Rangga. Baiklah, tadi pertanyaannya, jika cabang menjual barang dengan harga di bawah harga transfer dari kantor pusat, bagaimana dampaknya pada laporan laba rugi keuangan? Jika cabang menjual barang dengan harga di bawah harga transfer dari kantor pusat, memiliki dampaknya, yaitu pertama laba rugi gabungan tadi. Tidak mengubah laba gabungan secara keseluruhan. Harga transfer hanya berdampak pada laba internal antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dalam laporan gabungan, transaksi internal dieliminasi sehingga penjualan dari kantor pusat ke cabang tidak dicatat sebagai pendapatan. Harga transfer tidak mempengaruhi laba perusahaan secara total. Jadi laba konsolidasian tidak berubah karena harga transfer. Yang kedua itu mengubah laba segmen atau laba kantor dan laba cabang. Walaupun tidak mempengaruhi laba gabungan, harga jual cabang yang lebih rendah mempengaruhi laba masing-masing segmen. Kalau laba cabang itu turun, jadi harga pokok cabang yang berbasis harga transfer yang lebih tinggi yang mengakibatkan laba cabang terlihat kecil atau bahkan rugi. Sedangkan laba kantor pusat tetap tinggi. Kantor pusat telah mengakui keuntungan dari penjualan ke cabang melalui harga transfer yang lebih tinggi, walaupun mengalami sedikit kerugian terhadap 8 cabang tersebut. Jadi harga jual cabang yang lebih rendah dari harga transfer tidak mengurangi laba gabungan, tetapi mengurangi laba cabang. Yang kedua yaitu membuat laba kantor pusat tampak lebih tinggi. Yang terakhir itu pada konsolidasi semua penjualan internal akan dihapus sehingga total laba tetap berdasarkan harga jual berpihak luar. Terima kasih.